Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kali ini, dalam mata kuliah ekonomi pendidikan, kita akan melihat bagaimana pendidikan di berbagai negara. Sebelumnya, apakah saudara semua sudah pernah pergi ke luar negeri untuk melihat sistem pendidikan di negara tersebut? Mudah-mudahan di antara saudara yang pernah pergi ke luar negeri dan melihat sistem pendidikan di negara tersebut dapat membandingkannya dengan pendidikan di Indonesia. Dan semoga pendidikan di Indonesia tidak kalah hebatnya dengan pendidikan di luar negeri. Nih, ada salah satu contoh negara yang sistem pendidikannya terbaik pertama di dunia. Siapa itu? Finlandia. Finlandia adanya di benua Eropa. Nah, kenapa disebut sistem pendidikannya terbaik di dunia? Yang pertama, bahwa di Finlandia anak-anak mulai bersekolah itu di usia 7 tahun. Sama ya dengan di Indonesia. Indonesia pun menerapkan kebijakan tersebut. Kenapa harus 7 tahun? Mungkin saudara bisa cari di artikel lain atau di hasil penelitian lain bahwa anak usia 7 tahun itu sudah dirasa matang dalam menerima materi di sekolah. Begitupun dengan emosinya, dia sudah dapat mengelola emosinya dengan baik, gitu ya. Yang kedua nih, di Finlandia bebas biaya pendidikan. Wah, senang ya kalau kita sekolah di Finlandia sampai dengan tingkat tertinggi dan biayanya itu gratis. Nah, Indonesia sudah bisa melakukan itu? Bisa sih, tapi belum sampai tuntas sampai S3 ya, baru sampai dengan SMA saja. Tapi itu pun sekolah-sekolah tertentu. Kalau sekolah swasta nampaknya masih harus berbayar. Selanjutnya, sekolahnya itu hanya 5 jam seharinya. Jadi kalau mulai jam 8, jam 1 udah pulang. Nah, kalau di Indonesia seperti apa? Kalau di Indonesia masuk jam 7, pulangnya jam berapa ya? Ada yang tahu? Setiap sekolah pasti beda menerapkan kebijakannya. Nih, selanjutnya kenapa Finlandia dikatakan sebagai negara yang sistem pendidikannya terbaik? Karena sekolah di Finlandia tidak pernah memberikan PR kepada siswanya. Tidak ada pekerjaan rumah bagi siswa. Semua pekerjaan atau semua aktivitas belajar itu harus dikerjakan di sekolah. Kalau di rumah, ya kegiatan di rumah. Bisa bermain dengan teman, bisa bermain dengan saudaranya, atau bermain dengan keluarga yang lain. Gitu ya. Jadi yang namanya belajar itu kalau di Finlandia ya di sekolah, tidak di rumah, begitu. Dan tidak ada sistem ranking. Kalau di kita di Indonesia pasti kalau anak-anak ditanya pulang pembagian rapot, yang ditanya pertama apa? Kamu ranking berapa, Nak? Seperti itu ya. Loh, kok ranking 3? Kok nggak ranking 1? Gitu ya. Nah, kalau di Finlandia tidak pernah menerapkan sistem ranking. Jadi semua berjalan pendidikannya itu sesuai dengan proses yang dilakukan, gitu ya. Proses ada proses, ada hasil, ada proses, ada hasil, tapi hasilnya itu berbeda di setiap orang dan tidak pernah menerapkan sistem ranking. Dan tidak ada rapor, tidak ada laporan akhir. UTS, UAS tidak dilaporkan, gitu ya. Nah, itulah salah satu ciri atau fakta pendidikan di Finlandia. Kenapa dikatakan sistem pendidikannya terbaik, gitu ya. Dan yang terakhir, pekerjaan guru sangatlah pekerjaan yang bergengsi, begitu. Jadi guru itu luar biasa dihargai di Finlandia, gitu ya, karena guru itu dapat membantu peserta didik untuk mendapatkan kompetensi, begitu ya, baik akademik ataupun perubahan tingkah laku lainnya.
Nih, ada kalimat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Finlandia mengatakan bahwa kami mempersiapkan anak-anak untuk belajar bagaimana belajar, bukan bagaimana menghadapi ujian. Nah, jadi di Finlandia itu mengharapkan para siswa, anak-anak gitu ya, atau orang yang bersekolah itu dididik bagaimana dia bisa belajar. Belajar apa? Mungkin dia bisa belajar untuk menghadapi masalahnya, belajar untuk mencari solusi dari masalahnya, belajar untuk bisa menghadapi kehidupan di masa yang akan datang, begitu ya. Bukan bagaimana menghadapi ujian. Jadi karena tadi di Finlandia itu tidak ada rapor, tidak ada sistem ranking, jadi di Finlandia itu tidak mengutamakan ujian. Berbeda ya dengan di Indonesia. Setiap kali belajar, ujungnya ujian. Belajar, ujian, gitu ya. Tetapi memang setiap kebijakan di negara itu berbeda-beda, tergantung pemerintahnya yang memberikan kebijakan atau pandangan tertentu. Nah, tadi ada negara terbaik pertama di dunia, dilihat dari sistem pendidikannya. Nah, ada nggak negara terbaik ke dunia? Ada dong, masih di Eropa. Negara Denmark. Gitu ya, Denmark merupakan negara dengan sistem pendidikan terbaik kedua di dunia. Mengapa? Karena di Denmark itu siswa belajar sambil bermain. Jadi tetap fokus tapi tidak stres gitu ya. Selanjutnya sama dengan di Finlandia, fasilitas pendidikan gratis gitu ya. Jadi semuanya sudah ditanggung oleh pemerintahnya. Selanjutnya menggabungkan kurikulum dan sumber daya digital. Kalau di Denmark tidak ada pandemi saja sudah digital ya. Kalau di kita baru ada pandemi ini ya, yang semua pembelajaran, semua aktivitas itu digunakan melalui digital. Tetapi jangan khawatir, mudah-mudahan pendidikan di Indonesia pun sama dengan di Denmark nantinya. Nah, di Denmark pun dapat menggabungkan sistem pendidikan formal dan non-formal. Jadi tadi bahwa belajar di Denmark itu sambil bermain, jadi tidak sampai stres ya. Selain akademik juga di Denmark memberikan kompetensi lain kepada peserta didiknya. Selanjutnya di Denmark mempertahankan nilai budayanya. Nah, orang Indonesia budayanya banyak. Orang Indonesia sukunya banyak. Nah, bagaimana dapat mempertahankan nilai budaya dengan tidak menurunkan hasil dari pendidikan tersebut. Nah, di Denmark pun pendidikan wajib untuk anak di bawah 16 tahun. Jadi, anak-anak atau orang-orang yang masih di bawah usianya 16 tahun di Denmark itu diwajibkan untuk sekolah gitu ya, diwajibkan untuk sekolah dengan fasilitas pendidikannya yang gratis gitu ya, sehingga dapat meningkatkan human capitalnya warga Denmark. Selanjutnya ada negara di Amerika Selatan, negara Brazil. Nah, di negara Brazil anak yang usia 7 tahun itu baru dibolehkan untuk memulai sekolah, dan pendidikan dasar di Brazil itu selama 9 tahun. Nah, kalau di Indonesia berapa tahun ya pendidikan dasarnya? Nah, bagaimana hasil dari pendidikan dasar antara Brazil yang 9 tahun dan Indonesia yang 6 tahun? Oke, silahkan saudara cari ya hasil pendidikan dasar di Brazil selama 9 tahun itu mendapatkan apa sih peserta didiknya gitu ya. Nah, yang kedua, fakta di Brazil. Pendidikan menengah selama 3 tahun. Nah, kalau di Indonesia pendidikan menengahnya berapa tahun? Ada menengah pertama, ada menengah atas. Ya, apa yang didapat dari Indonesia? Pendidikan menengahnya 6 tahun. Sedangkan di Brazil hanya setengahnya, hanya 3 tahun saja. Nah, jadi nanti saudara dapat membandingkan apa perbedaan dari hasil pendidikan Indonesia dengan Brazil. Selanjutnya ada Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat itu ada salah satu universitas yang terkenal. Apa itu? Ya, Harvard University. Saya doakan semoga salah satu, salah dua, salah tiga dari kalian ada yang meneruskan
sekolah di universitas terbaik di dunia ya. Fakta pendidikan di Amerika Serikat. Yang pertama, pendidikan itu berbasis diskusi. Jadi wajar ya para siswa di sana itu terbiasa untuk mengungkapkan pendapatnya. Karena dalam sistem pendidikannya pun mereka terbiasa untuk berdiskusi dengan teman sebaya, dengan gurunya, begitu ya. Selanjutnya, kurikulum pembelajaran dipilih oleh school district gitu ya. Jadi disesuaikan dengan di daerah mereka. Lalu mata pelajaran wajib di sekolah menengah itu ada science, mathematics, English, dan physical education. Jadi ada pendidikan psikologinya di sana ya, bagaimana para siswa dapat memahami gitu ya kondisi psikologisnya, karena mereka juga mendapat pelajaran physical education. Dan setiap anak wajib sekolah dasar dan menengah, tidak ada yang putus sekolah karena semuanya sudah dibiayai dan sudah diatur oleh pemerintahnya. Selanjutnya masih di Amerika Utara, ada Kanada. Ternyata di Kanada itu sistem pendidikannya terbaik ke-6 ya di dunia. Terdapat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, sama seperti kita, gitu ya. Setiap provinsi terdapat dewan sekolah yang mengawasi pelayanan pendidikan, dan pendidikan wajib sampai usia 16 tahun. Terus apa yang membedakan dengan Indonesia? Kenapa Kanada sistem pendidikannya terbaik ke-6 di dunia? Nah, saudara bisa mencari tahu di artikel atau di informasi di berita lainnya, sehingga saudara nanti jika sudah mempunyai kekuasaan merubah kebijakan di Indonesia, saudara bisa menempatkan sistem pendidikan Indonesia setara dengan negara lain. Masih banyak negara yang sistem pendidikannya terbaik di dunia. Saudara bisa melihat negara di Eropa, negara di Australia, dan negara di Afrika. Ada beberapa negara di benua tersebut yang sistem pendidikannya terbaik di dunia. Kita beralih ke Asia. Nah, di Asia itu ada negara Jepang, ada negara Korea yang sistem pendidikannya terbaik di dunia. Contohnya Jepang, terbaik kelima di dunia. Mengapa? Ternyata di Jepang itu anak wajib mengemban sekolah TK, jadi harus masuk ke TK. Kenapa ya di Jepang anak-anaknya harus masuk TK? Nah, saudara mungkin bisa mencari informasinya lebih lanjut lagi di berita yang lain. Selanjutnya, sekolah harus lulus ujian. Oh, berarti di Jepang ada ujian dong. Nah, tapi ujian yang seperti apa? Apakah sama ujiannya mengerjakan soal-soal seperti di Indonesia? Begitu ya. Lulus ujiannya itu seperti apa? Apakah lulus dengan nilai yang bagus, yang sempurna, atau bagaimana? Pendidikan dasar dan menengah di Jepang itu wajib dan gratis. Diwajibkan tapi juga bebas biaya. Nah, di Jepang pun sekolah dasar tidak memberikan pekerjaan rumah kepada siswanya. Jadi yang namanya belajar itu khusus di sekolah. Di rumah itu tempatnya istirahat dan bermain. Tetapi di Jepang itu sekolahnya memiliki aturan yang sangat ketat, sehingga para siswa diharapkan untuk bisa mengikuti aturannya dengan baik. Dan di Indonesia, nah faktanya di Indonesia itu pendidikan di Indonesia berada pada peringkat 55 dari 79 negara.
dan peringkat keempat di ASEAN. Di Indonesia itu wajib belajarnya 12 tahun, 6 tahun dasar dan 6 tahun menengah. Sistem pendidikan TK atau PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Selanjutnya, saya akan menampilkan beberapa fakta pendidikan di negara-negara ASEAN. Saudara dapat membandingkan beberapa negara ASEAN menurut sistem pendidikannya. Dan saudara juga dapat menyimpulkan sistem pendidikan terbaik di negara manakah yang cocok atau yang sesuai dengan pendapat Anda. Dari beberapa negara yang saya tampilkan, perbedaan sistem pendidikannya sudah saudara temukan, begitu ya. Dan saudara juga mungkin sudah bisa membanding-bandingkan negara mana sih yang cocok gitu ya, tempat saudara sekolah nanti. Barangkali saudara dapat melanjutkan studinya nanti di salah satu negara tersebut, begitu ya. Dan harus diingat, semakin tinggi atau semakin banyak seseorang mengambil kesempatan sekolah atau semakin lama waktu dia bersekolah gitu ya, maka kemampuan dia dalam hal akademik maupun non-akademik atau sebagai hasil dari belajarnya itu dapat mempengaruhi nilai capital seseorang tersebut, begitu ya. Jadi jika saudara merasa sudah memiliki suatu kemampuan, maka nilai saudara itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Dan jika saudara sudah memiliki nilai yang lebih tinggi, maka saudara diharapkan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Jika tingkat produktivitas seseorang itu semakin tinggi dan banyak orang di negara tersebut yang produktivitasnya tinggi, maka diharapkan dapat berkontribusi ke dalam pendapatan nasional. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah nilai capital kita sudah berkontribusi baik kepada pendapatan nasional Indonesia atau belum? Silahkan saudara dapat membaca lagi artikel lain mengenai hubungan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi, seperti itu ya, sehingga saudara dapat lebih paham lagi bagaimana sih pendidikan itu dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Dan saya berharap semoga pendapatan nasional Indonesia terus bertambah. Pertambahannya itu karena dari jumlah pendidikan atau tingginya rata-rata lama sekolah terhadap pendapatan nasional. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.